Nah, ini perlu rekan-rekan pahami, kita akan mempelajari dua biaya utama ya di EOQ, yaitu adalah biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Yang nantinya akan kita eh, sebut dengan istilahnya, yaitu biaya penyimpanan itu adalah carrying cost ya, atau CC, dan biaya pemesanan adalah ordering cost atau CO ya, cost of order. Nah, biaya penyimpanan ini apa? Biaya penyimpanan ini adalah biaya yang ditanggung persediaan dari waktu ke waktu, gitu ya. Jadi saat rekan-rekan menyimpan barang atau menyimpan inventory di perusahaan itu kita punya biaya penyimpanan, gitu ya. Biaya untuk menyimpan eh, barang itu sewa gudangnya. Kalau misalnya produknya itu disimpan di open open area atau open storage, biaya sewa lahannya. Kemudian biaya apa lagi? Biaya depresiasi terkait barang-barang yang digunakan di pergudangan, material handlingnya. Nah, itu termasuk biaya penyimpanan. Kemudian kalau misalnya itu gudang dengan treatmentnya menggunakan pendingin, artinya teknologi-teknologi yang digunakan itu termasuk ke dalam biaya penyimpanan. Termasuk listrik, air, dan seterusnya itu masuk ke carrying cost atau biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini akan dibebankan ke satuan unit barang yang disimpan di gudang kita. Kemudian adalah biaya pemesanan. Jadi biaya pemesanan ini adalah setiap kali kita melakukan pemesanan barang. Jadi eh, semakin banyak jumlah frekuensi kita memesan barang, maka biaya pemesanan ini akan semakin tinggi harganya. Contoh aja, misal dalam setahun kita memesan barang dalam jumlah quantity yang sangat kecil, tapi implikasinya adalah kita memesan barangnya frekuensinya lebih banyak. Misalnya, anggaplah misalnya memesan barang jadi setiap bulan sekali gitu ya. Jadi 12 frekuensi pemesanannya. Dibanding kalau misalnya kita pesannya cuma 2 kali saja. Maka biaya pemesanan 12 kali dalam setahun itu lebih besar daripada biaya pemesanan 2 kali dalam setahun. Karena apa? Karena biaya pemesanan itu mencakup terkait dengan biaya administrasi saat pemesanan, kemudian apa namanya biaya transportasinya. Kalau misalnya dia impor atau ekspor, biaya untuk custom clearance-nya, atau bahkan mungkin kalau pakai pihak ketiga, ya biaya freight forwarder-nya. Jadi itu dibebankan ke biaya pemesanan. Semakin sering kita melakukan pemesanan, semakin sering kita melakukan order frekuensinya, maka biaya pemesanan ini akan semakin tinggi. Nah, kedua biaya ini sangat eh, kontra, kontra satu dan lainnya. Kalau biaya pemesanan itu rendah, artinya apa namanya barang yang dipesan itu semakin banyak karena kita memesannya itu dalam jumlah yang pasti lebih banyak. Kayak tadi misalnya pesan barang itu setahun cuma 2 kali, berarti sekali pesan itu pasti jumlahnya dalam dalam unit yang sangat banyak atau kuantiti yang sangat banyak. Nah, jumlah dengan unit yang banyak itu nanti akan disimpan jadi inventory di perusahaan. Nah, disimpan di perusahaan itu akan muncul biaya penyimpanan. Jadi biaya pemesanan yang rendah akan menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya, biaya penyimpanan yang rendah akan menimbulkan biaya pemesanan yang tinggi karena akan semakin banyak pemesanan yang dilakukan. Jadi kedua biaya ini adalah saling kontraproduktif. Yang terakhir adalah biaya pengaturan atau setup. Ini adalah tambahan, yaitu adalah biaya yang digunakan untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk pembuatan suatu pesanan. Ya. Nah, ini adalah contoh biaya penyimpanan ya atau carrying cost atau holding cost. Ada 5 poin ya di sini ya. Nah, ini biaya biaya-biaya yang sering muncul dalam hal itu carrying cost gitu ya. Yang pertama adalah housing cost ya. Housing cost biaya sewa gitu ya, biaya depresiasi, biaya operasional, pajak, asuransi itu masuk ke housing cost. Ini biasanya rata-rata dalam range 3 sampai 10% total keseluruhan dari operasional
gudang, ya, harga atau biaya dari keseluruhan operasional gudang. 6%-nya adalah biaya ini tadi. Kemudian material handling cost, ya, termasuk kalau misalnya dia belum punya perusahaan atau belum punya gudang sendiri, maka biasanya dia sewa. Nah, atau equipmentnya dengan pinjam dari perusahaan lain atau dari pihak lain, maka ini ada biayanya. Atau kalau punya sendiri, ada biaya depresiasi barang. Nah, itu juga dihitung. Kemudian untuk kelistrikannya, untuk operasionalnya, bensin, seterusnya, dan semacamnya itu menggunakan eh, biaya. Sehingga rata-rata itu dalam range 1 sampai 3,5% atau biasanya itu menggunakan angka di 3%. Kemudian adalah labor cost, ya. Biaya tenaga kerja itu juga dihitung, ya, sebesar 3%. Kemudian investment cost, ya, pajak asuransi terhadap barang yang kita simpan, ya. Nah, itu masuk ke yang paling tinggi yaitu 11%. Dan yang selanjutnya adalah pilferage, space dan obsolescence, ya. Ini adalah biaya-biaya yang timbul terkait resiko dari barang itu barang yang kita simpan. Barang yang kita simpan itu punya berbagai resiko. Punya resiko kerusakan, punya resiko expire, ya, punya resiko dia kemudian jadi usang karena nggak terjual gitu, ya, atau nggak terpakai. Itu ada resikonya dan itu ada biayanya. Nah, biaya ini biasanya antara 2 sampai 5% atau biasanya rata-ratanya 3%. Nah, totalnya berapa? Total holding cost yaitu adalah 26% rata-rata dari keseluruhan biaya operasional yang ada di perusahaan, ya.